Oke, tadi kita sudah melihat dari tim fight sebelumnya ya, yang benar-benar dari core-nya menyelamatkan supportnya, tapi masih banyak banget nih yang perlu kita analis dari pertandingan antara IOG melawan Victim. Mungkin buat teman-teman juga yang baru menonton video ini, video nggak tuh, pertandingan ini di MDL ya. Ini mungkin bisa dibilang juga tergantung dari meta yang akan berubah setiap saat. Jadi kalau misalnya kita yang ngomongin sekarang nih ya, ini mungkin berpengaruh di meta yang sekarang. Karena ketika update lagi, patch baru lagi, ada updatean hero buff dan juga di nerf, itu akan berbeda lagi. Natalia. Ya. Soon to be. Iya, soon to be. Yes, benar. Bakal bisa dipermainkan di dalam meta. Karena kalau salah tidak, itu nanti dia ultimate-nya? Iya, bisa ngilang lagi, bisa kayak Shadowman. Enggak lah, karena kita lihat juga Hellcard-nya dapetin buff merahnya. Yes. Tuh, tapi di sini pakai emblem marksman ya. Nah ini juga satu menurutku yang menarik di tim Victim sampai akhirnya aku coba juga di rank ya untuk emblem marksman karena biasanya Hellcard itu pakai assassin untuk mungkin dari movement speednya dan juga untuk penetration ke arah tanknya. Tapi ketika aku melihat efek dari talent satunya marksman itu juga cukup menarik karena dia nambahin persenan untuk nambahin physical attack-nya. Kalau nggak salah berapa belas ya? Aku lupa deh. 12%. 12% dari equipment atau item-item yang dibeli. Ini cukup menarik menurutku ya, dari kedua tim tuh, dari Victim tuh, aku nggak tahu kenapa dari sebelum MDL pun dia menunjukkan dari zaman MIC ya, ada juga salah satu turnamen di Mobile Legends Bang Bang ya, dia dari Muntun langsung juga, itu pakai hero yang agak unik dan aneh sebenarnya ya. Underrated ya. Namanya Eudora ya, dan tetap bisa menang juga saat itu satu pertandingan, walaupun ada beberapa pertandingan juga yang mereka kalah. Cuma cukup menarik aja, mereka membuktikan kalau gameplay dari tim mereka bermain kompak 5 orang itu bisa memenangkan pertandingan dengan meta atau hero-hero yang mereka pilih sendiri. Dan kalau menurut aku ya, Victim ini adalah salah satu tim yang berani banget. Karena mereka biasanya mencoba itu di turnamen. Iya benar. Dia nggak coba di rank, nggak coba di scrim, tapi cobanya di turnamen langsung. Atau mungkin di scrim pernah nyobain mungkin ya. Kita nggak tahu karena scrim kan lebih ke ya private. Jadi kayak lebih nggak dipublis karena scrim itu kan mengandung material-material dari satu sama lain. Material. Kan jadi anaknya harus pinter dong kita. Oh iya benar. Yang nggak boleh diketahui oleh para publik. Yes, jadi itu kayak mencoba untuk strategi gameplay itu biasanya di scrim dan lawannya juga tim-tim yang akan bertanding di event atau turnamen yang akan mereka hadapi gitu. Nah, lihat kali ini Kyle bakal coba untuk maksa dapetin seorang Sinting dan berhasil. Bagus banget. Dan tapi ingat, Victim punya Hellcard. Hellcard itu adalah satu hero yang bagus banget ketika dia bisa ngedash ke arah belakang. Benar. Dan Kyle harusnya berhati-hati sih Bung Odet. Itu sih yang misalnya kita bisa lihat salah satu counter kenapa Victim berani menggunakan Hellcard. Yes, dan juga tadi ngomongin soal Victim pakai Eudora, dan ini di pertandingan MDL sekarang pun juga Aurora salah satu hero yang berani di-pick juga sama Victim, yang hampir tim yang bermain di MDL tuh hampir semuanya tuh nggak ada yang nge-pick Aurora gitu loh. Kayak mereka yang ngebuat dan cukup efektif ternyata untuk nge-stun-nya. Dan sebenarnya bisa dibilang Aurora ini, Bung Kornet ya, dia adalah salah satu hero yang bermata pisau. Berpisau mata? Ya benar. Dua arah pisau. Kalau digunakan dengan baik, itu bakal bisa membunuh banget. Tapi kalau misalnya kurang efektif, itu bakal bisa jadi malapetaka buat kita sendiri. Karena mobilitasnya dia susah. Dia butuh flicker. Flicker harus ada 120 detik setelah dipakai. Itu yang ngebuat dia nggak bisa self defense gitu loh. Dan ini kita tidak bisa net itemnya, tapi kayaknya dari Auroranya pakai rapid boots ya. Emang kayak item-item sekarang tuh mulai diikutin ketika dari turnamen besarnya itu pro player make dan cukup efektif. Jadi publik-publiknya orang-orang tuh akan mengikuti, termasuk dengan item Aurora ini. Dia jadi support dan juga bikin Shadow Mask. Dan yang paling aku suka dari Aurora kalau yang benar-benar bisa main adalah dia bikin Shadow Mask. Dia ngilang tiba-tiba pakai kok bunda langsung tertek. Langsung bitter frost, terus langsung dikeluarin semua skill teman-temannya juga, dan itu bisa jadi instant kill ya. Jadi killnya tuh secepat itu karena combo dari skill-skill 5 hero tersebut. Nah, aku lihat di sini dari tadi. Sebenarnya Fukbi ini benar-benar dia nggak terlalu dapat well farm banget. Cuma kenapa dia bisa lebih kaya daripada seorang Sinting? Karena Sinting selalu diganggu pergerakannya. Benar. Bahkan juga sampai 2 kali dia ter-shutdown. Iya.
Dan mungkin di sini Suns baru muter ke bawah, kita lihat. Suns baru sadar kalau misalnya Jawhead juga berbahaya sekarang. Dengan akumulasi damage dari pasifnya, ejectornya juga, itu yang bisa nge-instant kill dari On My Way ataupun dari seorang Hellcat. Jadi kayak ada beberapa momen ya, kita sering melihat tuh tanknya yang mengcover core. Tapi ini sebenarnya mereka berdua adalah tank dan juga support, tapi saling cover. Core-nya malah nge-cover si supportnya, si Auroranya. Karena aku juga sering kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kita dikejar nih, nggak mati. Biasanya tank itu kan kalau sekarat itu orang tuh udah lampunya nyala nih, teng nong nih Bung Onet ya. Benar banget. Nah, kita sebagai core itu bisa nolongin. Yes. Ajak, kita samperin dia, tanknya juga ngarah ke kita, langsung kita bersabis. Oke, tadi kita sudah melihat dari tim fight sebelumnya ya, yang benar-benar dari core-nya menyelamatkan supportnya, tapi masih banyak banget nih yang perlu kita analis dari pertandingan antara IOG melawan Victim. Tapi sebelum itu kita akan break dulu, kita akan kembali lagi, tetap stay tune terus di Top Gamer. Menjelang season baru MPL, tim-tim peserta tampak mulai memperkenalkan anggota baru yang akan memperkuat tim mereka. Tidak hanya penting dari segi pemain aja, pemilihan pelatih juga berperan penting untuk tim-tim partisipan. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melakukan perombakan roster dengan merekrut pemain dari tim-tim lain ataupun bakat-bakat baru. Dimulai dari RRQ Hoshi, tim yang pada season sebelumnya menempati peringkat kedua di MPL Season 4 dan M1 World Championship. Awalnya mereka telah melepas ayam jago yang telah bersama tim RRQ Hoshi selama lebih dari 1 tahun. Pemain ini kemudian terlihat berpindah ke Geek Fam sekaligus reuni dengan mantan pemain RRQ lainnya, Instinct. Mengisi kekosongan tersebut, RRQ mencoba merekrut kembali nama-nama familiar yang memiliki hubungan bersama tim. Mulai dari James yang pernah melatih divisi ini saat MPL season yang ketiga, hingga ke Whisking, sang streamer dengan berbagai pencapaian top global. Saat ini, RRQ memiliki 11 pemain yang akan dibagi untuk mengikuti MPL dan juga MDL. Selanjutnya, Bigetron Esports baru-baru ini juga memperkenalkan 3 pemain muda barunya melalui fanpage. 2 pemain asal Pontianak, yakni Ki dan Warlord, masing-masing mengisi role sebagai tank dan juga mid laner. Selain itu, Anissa, player yang dari Kediri ini juga akan memainkan posisi yang sama dengan Warlord, yakni di mid lane. Live